Satu hal penting yang harus kita tahu, nggak ada orang bisa dipidana karena hasil dari pemikirannya. Dan di sini kita belajar kasus pencemaran nama baik yang menimpa Haris Azhar dan juga Fathia atas laporan polisi dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang nggak terima unggahan video di channel YouTube Haris yang berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya", yang mana menteri segala urusan ini beranggapan kalau video tersebut itu berisikan fitnah dan juga pencemaran nama baik terhadap dirinya. Dan LBP juga keberatan adanya penggunaan kata Lord yang ada di dalam judul video tersebut. Sampai akhirnya kasus ini berjalan ke meja hijau. Dan setelah proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan kalau Haris Azhar dan juga Fathia itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik kepada Luhut Binsar Panjaitan. Menyatakan bahwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat 3 Junto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sebenarnya di sini ada dua pertanyaan menarik. Yang pertama, apakah seseorang dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan melakukan publikasi hasil riset atau kajian yang didapat secara resmi dari organisasi atau lembaga riset? Yang kedua, apakah sebutan Lord yang ditujukan kepada Luhut Binsar Panjaitan itu masuk ke dalam kategori tindak pidana penghinaan? Karena profesi gue sebagai advokat, gue pengen bahas perkara ini sampai tuntas dari sisi hukum, biar kedepannya nggak ada lagi permasalahan serupa yang timbul akibat dari gagalnya pemahaman aparat penegak hukum dalam mengurai peristiwa pidana. Apalagi kasus ini kental banget sama aroma arogansi kekuasaan. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad after. Pertama-tama gue mau bahas dulu kronologi kasusnya. Jadi tanggal 17 Agustus 2021 itu diadakan peluncuran laporan ekonomi politik penempatan militer di Papua, di mana laporan ini merupakan hasil kajian dan riset dari lintas organisasi, yaitu ada YLBHI, ada WALHI, Kontras, Greenpeace Indonesia, dan Tren Asia. Selanjutnya, pada tanggal 20 Agustus 2021, Haris Azhar dan juga Fathia itu mendiskusikan hasil investigasi dan kajian tersebut lewat unggahan video YouTube yang diberi judul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya". Jenderal Bin juga ada. Di mana Luhut Binsar Panjaitan ngerasa kalau video ini itu udah ngebentuk opini atau pernyataan yang tidak benar, tendensius, pembunuhan karakter, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, dan berita bohong tentang keterlibatannya di dalam bisnis pertambangan di Blok Wabu, Papua. Akhirnya, seminggu kemudian, Luhut Binsar lewat kuasa hukumnya itu mengirimkan surat somasi kepada Haris dan Fathia, di mana inti dari somasi tersebut, Luhut itu meminta supaya Haris dan Fathia itu meminta maaf kepada Luhut Binsar Panjaitan lewat channel YouTube-nya juga. Sekaligus Luhut juga meminta kalau Haris dan Fathia itu berjanji supaya nggak ngulangin kesalahan yang sama di kemudian hari. Akhirnya setelah ngebaca isi surat somasi tersebut, akhirnya Luhut Binsar Panjaitan, Haris Azhar, dan juga Fathia itu ngebuat agenda acara pertemuan dalam rangka mediasi dan juga klarifikasi. Tapi sayangnya gagal. Akhirnya proses penyelidikan itu pun berlanjut, yang akhirnya pada tanggal 18 Maret 2022, Haris Azhar dan Fathia ditetapkan tersangka oleh kantor Polda Metro Jaya. Dan setelah memasuki rangkaian proses penyidikan, akhirnya berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum dan kasus ini pun harus berjalan ke meja hijau. Dimana kalau kita baca dakwaan jaksa penuntut umum, Haris Azhar dan juga Fathia itu didakwa telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang akhirnya Haris Azhar itu dituntut 4 tahun penjara dan Fathia 3 tahun 6 bulan penjara. Dari kronologi kejadian yang ada, akhirnya kita sampai ke dua pertanyaan penting di kasus ini. Yang pertama, apakah seseorang dapat dikategorikan telah melakukan pencemaran nama baik dengan hanya mempublikasikan hasil kajian atau riset yang didapatkan secara resmi dari organisasi atau lembaga riset?
Jadi kalau kita masuk ke dalam pasal-pasal yang ada di dakwaan jaksa penuntut umum, itu semua tentang pasal pencemaran nama baik yang dilakukan melalui informasi transaksi elektronika. Apakah pasal itu bisa dikenakan ke Haris Azhar dan juga Fathia? Jawabannya udah pasti nggak bisa. Jadi kalau kita baca pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, jadi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Gimana menurut kalian setelah membaca pasal 27 ayat 3? Ya udah jelas kalau itu nggak bisa. Karena yang dibahas sama Haris dan Fathia lewat video YouTube itu hasil kajian dan riset dari organisasi penggiat hukum dan juga lingkungan yang ada di Papua. Yang mana Haris Azhar dan Fathia itu mendapatkan kajian secara resmi, bukan didapat secara ilegal atau tanpa hak. Apalagi yang namanya hasil kajian ataupun riset udah pasti bersifat terbuka, nggak mungkin tertutup. Jadi kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, penyidik Polda Metro Jaya, dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu harusnya paham dan mengerti kalau suatu organisasi itu ngebuat riset dan kajian itu ngegunain banyak variabel dalam metodologinya, mulai dari sumber referensi, dokumentasi, dan juga narasumber untuk mendukung hasil riset mereka. Jadi bagaimana mungkin Haris Azhar dan Fathia itu dipidana karena mempublikasikan hasil kajian dan riset yang memang dari awal kajian ini sudah terbuka untuk umum. Kalaupun Luhut Binsar Panjaitan nggak terima sama hasil kajian dari teman-teman penggiat hukum dan lingkungan, harusnya dia bisa ngebantah menggunakan data-data yang ada. Kalaupun menteri segala urusan ini masih nggak terima, dia bisa melaporkan pimpinan redaksi ataupun penanggung jawab, bukan melaporkan orang yang mempublikasikan hasil riset. Yang kedua, apakah sebutan Lord untuk Luhut Binsar Panjaitan itu masuk ke dalam kategori penghinaan? Jadi panggilan Lord untuk Luhut Binsar Panjaitan itu nggak masuk ke kategori penghinaan. Karena sebutan Lord untuk Luhut itu bukan pertama kalinya disebut sama Haris dan juga Fathia. Ada jutaan netizen di sosial media yang menyebut Luhut dengan sebutan Lord. Dan kita juga jangan lupa kalau arti dari bahasa Inggris kata Lord itu artinya mulia. Jadi arti makna kata Lord berarti untuk orang yang memiliki wewenang, kendali, ataupun kuasa atas pihak lain selaku pimpinan ataupun penguasa. Jadi penyebutan kata Lord untuk Luhut Binsar Panjaitan bukan ditujukan kepada personal, tapi ke posisi Luhut sebagai Menteri Kabinet Jokowi yang mengurusi semua bidang. Jadi kesimpulannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu sudah tepat menjatuhkan putusan bebas untuk Haris Azhar dan juga Fathia. Karena memang dari awal berjalannya kasus ini udah nunjukin bagaimana arogansi kekuasaan untuk menekan hak-hak bersuara dari masyarakat, khususnya para penggiat HAM. Justru sifat arogansi yang ditunjukkan sama Luhut Binsar Panjaitan itu ngebuat dugaan kuat kalau memang adanya keterlibatan Menko Maritim dan Investasi di tambang Blok Wabu, Papua. Ya mungkin memang benar adanya. Jadi kita semua berharap supaya kesombongan dan sifat otoriter yang melekat pada penguasa di rezim Jokowi untuk segera turun dan tidak lagi terlibat di dalam pemerintahan berikutnya. Karena mereka semua bukan cuma memalukan dan ngerusak demokrasi, apalagi mereka juga udah ngegunain pasal-pasal karet untuk meredam kebebasan berpendapat di Republik Indonesia. Jadi sekian pembahasan dari gua. Untuk kalian yang punya kritik, ide maupun saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, gua Aryan Carter, pamit undur diri and see you on my next video.